Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Oh, Mesin. Oh, Mesin! Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-362 ini didukung oleh para pemain Lili Nur Indasari sebagai Luh Cinggan, Sono Sukiakso sebagai Empu Lungga, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam bertiup perlahan-lahan mengitari lereng-lereng bukit. Luh Cinggan merasa sangat lelah dan mengantuk. Dia bermaksud tidur di atas lempengan batu. Saat itu dia sudah membaringkan tubuhnya. Mendadak hatinya merasa tidak enak. Kau membuatku terkejut, Jamantara. Ada apa? Kau juga merasa gelisah? Kau juga merasakan sesuatu yang tidak enak di hatimu? Aku sangat mengkhawatirkan keadaan Kakang Kamandanu. Jangan-jangan ada sesuatu yang buruk telah menimpa dirinya di dalam gua. Begini saja, Jamantara. Kau tunggu sebentar di mulut gua ini ya. Aku akan melihat ke dalam. Kalau memang tidak terjadi apa-apa, aku akan segera kembali. Kau tunggu saja di sini. Aku hanya sebentar kok. Aku hanya ingin melihat Kakang Kamandanu, apakah dia sedang bersemadi ataukah sedang mengalami sesuatu yang buruk. Percayalah, Jamantara, aku tidak akan lama. Ada apa kau ini, Jamantara? Kelihatannya kau melihat sesuatu yang mencurigakan. Tidak biasanya kau menggeram seperti itu. Apa yang kau lihat, Jamantara?
Rupanya kau melihat kehadiran seseorang, Jamantara. Rupanya orang itu sudah sejak tadi mengawasi kita. Aku juga melihatnya. Baru saja aku melihat bayangan melintas di balik rumpun semak belukar. Dia melompat ke arah sana. Dia bersembunyi di balik akar-akar pohon. Siapa orang itu ya? Siapapun orangnya, pastilah dia bermaksud tidak baik. Buktinya, dia tidak mau datang dengan terang-terangan. Jamantara, kau pasti tahu apa yang harus kau lakukan. Kita tidak ingin ada seseorang mengganggu kita, bukan? Nah, usirlah orang itu. Suruh dia pergi. Cepat, Jamantara. Suruh orang itu pergi. Hei, Jamantara, mengapa kau diam saja? Suruh orang itu segera pergi. Kalau dia masih nekat tidak mau pergi, terserah apa yang akan kau lakukan. Hei, Jamantara, mengapa kau malah merebahkan punggungmu? Cepat usir orang itu. Dia telah mengganggu kita. Kau ini bagaimana? Kau malah mendekam di situ. Aku tahu kau pasti mengantuk. Kau ingin tidur. Tapi tahanlah dulu, Jamantara. Usirlah orang itu. Dan setelah dia pergi, baru kau boleh tidur. Kau ini menjengkelkan sekali. Apakah kau sudah tidak mau bersahabat denganku lagi, Jamantara? Baiklah, rupanya kau sudah tidak mau lagi mendengarkan kata-kataku. Kau menjadi nakal sekarang. Baiklah, kalau kau tidak mau mengusir orang itu, akulah yang akan melakukannya. Baru saja Luh Jinggan beranjak meninggalkan Jamantara yang tengah berbaring di lekukan batu. Dari arah kerumbul semak belukar muncul sosok tubuh manusia. Berhenti! Berhenti kataku! Siapa kau? Apa maksudmu datang kemari? Ayah? Benarkah kau ayahku? Bukan. Aku bukan ayahmu, Nduk. Ayah? Ayah membuatku kaget saja. Aku kira siapa? Kau sekarang menjadi seorang gadis yang nakal, Nduk. Apa yang kau lakukan di sini? Ayo pulang. Tidak, Ayah. Aku tidak mau pulang. Aku mau di sini saja. Apa yang kau lakukan di tempat ini? Tidak ada apa-apa di sini. Lihat saja. Hanya dinding-dinding batu padas. Dan angin malam bertiup sangat keras. Lebih baik kau pulang. Kau bisa tidur dengan nyenyak di rumah. Kok malah memilih tempat seperti ini? Aku bosan tidur di rumah, ya. Aku mau tidur di sini saja sambil menunggu Kakang Kamandanu. Kau hanya akan mengganggu Angger Kamandanu. Biarkanlah Angger Kamandanu bersamadi dengan tenang. Sebaiknya kau segera pulang. Tidak, ya. Kakang Kamandanu sama sekali tidak merasa terganggu. Dia sudah memperbolehkan aku menunggu di mulut gua ini. Tempat ini tidak aman, Do. Sewaktu-waktu ada binatang buas berkeliaran di sekitar tempat ini. Kan ada Jamantara, ya. Dia pasti akan melindungi aku. Kau ini aneh-aneh saja, loh. Apa kau tidak kasihan pada ayahmu? Ayahmu harus membuat minuman sendiri. Harus menyiapkan makanan sendiri. Kan tidak seterusnya, Ayah. Nanti kalau Kakang Kamandanu sudah selesai bersemadi, aku akan pulang. Aku akan melayani ayah seperti sedia kala. Kau memang pandai sekali berbicara sekarang, Dok. Kau belum tahu bahaya. Usiamu masih terlalu muda untuk mengenal bahaya. Aku tidak takut, Ayah. Aku tidak takut bahaya. Jangan begitu, Dok. Jangan menantang bahaya. Itu tidak baik. Sebagai seorang gadis, ada peraturan-peraturan yang harus kau taati demi pertumbuhan pribadimu. Kau tidak bisa hidup sesuka hatimu. Sudahlah, ayo pulang. Tidak baik untuk seorang gadis malam-malam berada di tempat seperti ini. Kalau misalnya kau diculik orang, akulah yang akan kalang kabut, Bu. Ayah terlalu mengkhawatirkan diriku. Siapa yang akan menculik aku? Jadi kau tetap tidak mau pulang? Tidak, Ayah. Itu artinya kau tidak lagi menuruti perkataan ayahmu. Ayah. Aku tidak bermaksud menentang perkataan ayah. Aku hanya ingin tinggal di sini. Aku akan menemani Kakang Kamandanu bersemadi sampai selesai. Angger Kamandanu tidak perlu ditemani.
Kau jangan mengada-ada, Nduk. Lebih baik sekarang ini kau pulang bersama ayah. Tidak, Ayah. Aku tidak mau pulang. Aku mau di sini saja. Pulang. Ayo, tidak, pulang. Ayah. Aku di sini saja. Di sini saja. Luh Jinggan tetap menolak untuk diajak pulang oleh ayahnya. Empu Lunggah menjadi kesal. Saat berikutnya dia bergerak secepat kilat. Luh Jinggan terkejut dan berusaha untuk kabur. Namun jari-jari tangan Empu Lunggah sudah terlanjur menetap pangkal lehernya. Empu Lunggah menangkap tubuh Luh Jinggan yang sempoyongan. Sebelum tubuh itu roboh menimpa lempengan batu, Empu Lunggah sudah lebih dulu menyambarnya, kemudian meletakkannya di atas punggungnya. Dasar anak bandel. Disuruh pulang begitu saja tidak mau. Maunya dipaksa begini. Ayo Jamantara, kau pun harus pulang. Sementara itu, Arya Kamandanu masih terus berjuang di dalam goa. Dia berjuang keras untuk menundukkan khayalan-khayalannya. Dia berjuang untuk menguasai pikiran-pikirannya. Pikiran-pikiran yang terus mengembara ke sana kemari, mengingat-ingat masa lalunya. Mendadak Arya Kamandanu merasakan gejala-gejala aneh di dalam tubuhnya. Gejala-gejala aneh itu timbul kembali. Aku dapat merasakannya. Ada getaran aneh mulai mengalir di dalam punggung darahku. Urat-uratku seperti mengejang. Dadaku seperti mau meledak rasanya. Benar. Dia mau datang lagi. Kekuatan gaib itu mau datang lagi dan ingin mencengkram jiwa ragaku. Aku dapat merasakannya lebih jelas. Leherku terasa nyeri sekali. Sakitnya bukan main. Dan mataku terasa panas. Lidahku terasa penuh. Memang benar apa yang dirasakan Arya Kamandanu. Kekuatan gaib akibat dari gigitan ular naga puspa itu kembali merasuk ke dalam dirinya. Dalam jiwa dan raganya, dia mencengkram dengan sangat kuat. Arya Kamandanu berusaha untuk melawannya, tapi ternyata usahanya sia-sia. Lehernya terasa nyeri, dan tiba-tiba kulit leher itu berubah menjadi sisik naga. Arya Kamandanu meraung-raung sekeras-kerasnya sambil menghancurkan batu-batuan di dalam goa. Matanya menjadi merah jala. Seketika Arya Kamandanu berubah menjadi makhluk liar yang sangat ganas. Baru saja terjadi. Ruangan gua ini menjadi berantakan. Batu-batuan pecah berantakan. Ya, samar-samar bisa kuingat kembali. Penyakitku kambuh. Baru saja aku dicengkram oleh kekuatan gaib itu. Tapi sekarang sudah lenyap. Seperti remuk rasanya tulang-tulangku. Sampai kapan aku harus mengalami seperti ini? Sampai kapan?
ayahmu di sini. Ayahmu menunggu di sini. Kau tidak perlu khawatir apa-apa. Apakah aku baru saja pingsan, Ayah? Iya. Ayah terpaksa membuatmu pingsan karena kau bandel. Kau tidak menuruti kata-kata ayahmu. Ayah jahat. Ayah kejam. Ayah telah memukul aku. Mengapa Ayah melakukannya? Karena aku menyayangimu, Nduk. Kalau sayang, mengapa memukul? Kalau tidak dipukul, kau tidak menurut. Kalau tidak menurut, kau bisa celaka. Dan kalau kau celaka atau mendapatkan bencana, siapa yang susah? Tentu saja ayahmu. Ayah akan sangat sedih kalau kau mengalami sesuatu yang buruk, Nduk. Apa ini? Oh, tenang sajalah, Nduk. Oh, berbaring saja di situ. Ayah, mengapa Ayah mengikat tangan-tangan dan kakiku? Lepaskan, Ayah, lepaskan. Kalau ku lepaskan, kau pasti akan lari lagi. Ya bukan? Lepaskan, Ayah. Sakit sekali. Tangan-tanganku sakit. Kakiku pegal. Lepaskan. Kau seorang anak yang nakal. Sudah sepantasnya kau mendapatkan hukuman atas kenakalanmu, Nduk. Lepaskan, Ayah. Lepaskan ikatan ini. Sakit sekali. Ayah kejar. Ayah jahat. Ayah jahat. Menjadi tenang kembali. Aku sudah bisa menata pikiranku kembali. Dan aku harus mencobanya lagi. Aku akan kembali duduk bersila dan mencoba untuk bersamadi. Iya. Sampai saat ini aku belum memperoleh kesempatan untuk mengucapkan mantra-mantra yang diberikan oleh Bapak Lungga. Aku masih ingat betul bunyinya. Baiklah. Aku akan duduk bersila dan memusatkan perhatianku kepada mantra-mantra itu. Gejala-gejala aneh itu sepertinya akan muncul kembali. Iya, aku dapat merasakannya. Aku dapat mendengar suaranya. Kurang ajar. Kekuatan gaib itu benar-benar ingin mencengkram jiwa ragaku selama-lamanya. Aku harus melawannya. Aku akan melawannya sampai aku dapat menghancurkannya. Kamandanu segera duduk bersila. Kedua belah telapak tangannya diletakkan di atas paha, dan kedua matanya terpejam dengan rapat. Sementara itu ingatannya ditujukan untuk membaca mantra-mantra yang telah diberikan Empu Lunggah kepadanya. Aneh sekali, dia dapat mengingat kata-kata itu dengan jelas, bagaikan membaca tulisan di atas batu. Kebenaran yang tiada bercacat celah, kebenaran yang maha indah, kilat gemilang, kebenaran langgeng, abadi,
tiada awal, tiada akhir. Dan aku hanyalah segumpal napas yang kau tiupkan ke rahim ibuku. Tubuhku kotor dilumuri debu dunia. Jiwaku lusuh dibalut nafsu angkara. Aku ini makhluk tiada berdaya. Aku tiada bisa apa-apa. Kaulah yang memiliki daya itu. Kaulah yang bisa. Kaulah yang membangunkan dan menidurkan mataku. Kaulah yang menggerakkan kaki dan tangan-tangan. Kaulah yang menyalakan dan memadamkan api semangatku. Kaulah yang menggerakkan kehidupan dalam setiap tetes darah. Maka demikianlah Arya Kamandanu terus duduk bersila bagaikan sepotong arca dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, sambil terus mengucapkan mantra-mantra atau doa-doa pujian di dalam hati. Arya Kamandanu berusaha melawan pengaruh kekuatan gaib yang mulai muncul dalam jiwa raganya. Terjadilah pertarungan yang sangat sengit, pertarungan antara manusia melawan keberadaan dirinya. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Arya Kamandanu? Apakah dia akan berhasil mengalahkan pengaruh kekuatan gaib?